warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Moms. Kita ketemu lagi hari Senin. Dan hari Senin ini live Instagram Mother and Baby Indonesia kembali hadir menemani Anda. Sekarang ini lagi musim liburan. Anak-anak belum kembali lagi sekolah online, apalagi sekolah offline ya. Dan yang pastinya sekarang ini anak-anak tuh lagi lagi yang pasti banyak kesibukan-kesibukan yang lebih tepatnya lagi sih kita udah mulai nggak tahu mau ngapain ya Moms ya, karena kan sudah masuk hampir 4 bulan kita di rumah dan mungkin kita sudah mulai bingung apa yang harus kita lakukan bersama si kecil nih, ya kan? Mungkin kita mencari tontonan atau tayangan yang pas untuk si kecil, wah nggak gampang ya nggak sih? Nah hari ini kita akan membahas nih tentang memilih tontonan yang sesuai untuk si kecil. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol bersama Saskia Aulia Prima MPSI, psikolog anak dari 3 generasi. Kita akan tahu sebenarnya tayangan seperti apa sih yang cocok untuk si kecil, yang harus disesuaikan usianya, apakah yang kayak do it yourself atau DIY kan sekarang lagi sering ada tuh ya Moms ya. Apakah bisa kita lakukan juga dan kita ajak si kecil kita libatkan? Nah, akan kita cari tahu semuanya. Nanti kita akan Saskia, yang pastinya live Instagram Mother and Baby Indonesia hari ini merupakan persembahan dari Mola TV. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Saskia. Hai Mbak Saskia, apa kabar? Baik. Selamat siang Mbak Saskia. Sehat ya Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Mbak Enji gimana sekeluarga? Sehat, tapinya sekarang tentunya saya juga mengalami hal yang sama seperti moms yang lainnya. Anak-anak kan sekarang lagi libur ya kan, walaupun cuma di rumah aja ya kan. Tapi tetap mereka sekarang lagi masuk liburan, liburan di rumah aja, pasti mencari aktivitas yang seru. Yang paling sering sih sekarang ini karena kita nggak bisa kemana-mana, pasti nonton TV ya kan. Ya, nah, sekarang ini tentunya kita para moms tuh masih yang banyak yang bingung tayangan apa atau tontonan apa yang sesuai untuk si kecil ya kan. Kita tahu kita nggak bisa sembarangan memberikan tontonan atau tayangan untuk mereka konsumsi ya kan, untuk mereka saksikan, untuk mereka tonton. Harus benar-benar dipilih yang sesuai dengan usia mereka untuk bisa memacu kreativitas mereka ya kan Mbak Saskia, betul nggak sih Mbak? Iya benar Mbak, soalnya kan memang ya sekarang pilihan banyak ya, terus kita juga maunya seimbangkan screen time-nya tapi juga stimulasi yang lain gitu. Jadi emang bener sih, makanya kemarin waktu diajak bahas topik ini, wah seru banget. Ini adalah hal-hal yang memang, karena punya anak juga, jadi kan itu juga yang dicari ya, apalagi ya yang bisa menambah stimulasi dia tapi tetap aman gitu walaupun di screen. Ya, anak yang Mbak Saskia usianya berapa sekarang Mbak? 2 tahun. Nah, ini kan pasti anak 2 tahun juga udah mengerti nonton TV kan. Tapi kan kita perlu memilihkan tayangan yang sesuai dan cocok untuk mereka. Ini sebenarnya yang menjadi yang paling menjadi kendala buat para orang tua saat memilih tontonan untuk anak-anak apa sih? Mungkin Mbak Saskia juga mengalami hal ini nih. Terutama mungkin buat ini Mbak Enji, buat orang tua anak usia dini gitu ya, yang di bawah 8 tahun ke bawah gitu. Karena kan memang kalau yang lebih besar mungkin mereka juga udah lebih banyak tugasnya dan lebih banyak bisa ngisi kekosongan waktu sendiri ya. Kalau yang lebih kecil ini emang pertama sih aku lihat kayaknya orang tuanya bingung karena acaranya tuh banyak. Belum lagi apa sih kan kita sering tahu ya ada rekomendasi hanya berapa waktu lamanya yang bisa diberikan, terus kayak acara-acaranya tuh yang pas tuh sebenarnya apa yang kira-kira nggak mengganggu kemampuan berpikirnya dia, kayak konsentrasinya dia, fokusnya dia, nggak berbahaya gitu maksudnya. Nah itu tuh yang kayak apa ya, terutama kalau mama-mama yang udah banyak banget membuka akses informasi, pasti kan tambah lama tambah bingung gitu sebetulnya. Gitu sih Mbak, kayaknya pusingnya di bagian-bagian itu yang tetap optimal tapi bagus gitu. Dan di saat yang sama juga pasti para moms juga menginginkan tayangan di mana bisa memacu kreativitas anak ya kan. Bisa salah satunya juga ada lagi nih, di saat mereka menyaksikan tayangan tersebut mereka bisa sibuk sendiri dengan hal yang positif. Maksudnya si kecil ya bisa sibuk sendiri dengan hal yang positif. Lebih menyenangkan lagi kalau momsnya dan dadsnya juga bisa ikut terlibat dalam tayangan tersebut, ya nggak sih? Ini pertanyaan-pertanyaan udah mulai masuk. Ini kata ada Laudia, pas banget anak aku suka nonton gitu, pengen tahu tontonan yang tepat apa dan waktunya berapa lama. Ini menarik nih. Benar, karena kan ada yang gini, ya udahlah ya, ada yang bilang katanya nonton TV tuh merupakan suster yang paling menyenangkan dan paling murah paling murah ya kan, karena dia standby terus bikin anak anteng. Nah, tapi ini kita harus tahu nih, sebenarnya durasinya berapa lama sebaiknya? Nah ini memang
beritanya baik dan buruk tergantung bagaimana kita menerimanya. Memang kalau di usia di bawah 18 bulan ya Mbak Enji itu tidak disarankan memang karena memang mungkin para orang tua di sini juga perlu tahu gitu karena kan perkembangan otak di 2-3 tahun pertama tuh cepat banget. Nah, itu koneksi-koneksinya kan didapat dari kegiatan yang langsung terutama di bawah 18 bulan tuh. Jadi kalaupun setelah 18 bulan ke atas tuh boleh tuh video call baru mulai kayak aku sama Mbak Enji gini. Jadi kita bisa ngobrol terus kayak anaknya juga menyahut walau memang kadang-kadang ada beberapa klien gitu bilang tapi Mbak anak saya jadi ngerti beberapa bahasa lain gitu ya cuma mungkin itu hanya mengerti maksudnya tahu katanya tapi belum benar-benar bisa mengerti atau ngomongnya tuh belum gitu jadi berbeda. Nah ketika usia 2 tahun ke atas itu sebenarnya 2 tahun sampai 5 tahun itu dibatasi 1 hari 1 jam Mbak Enji. Jadi makanya kita perlu banget kan tahu durasi tontonannya dan kalau perlu betul. Jangan sampai misalnya kita udah mau 1 jam nih dihabisin di 1 kali di depan nanti kita mati gaya. Oh benar dipecah sebenarnya harusnya ya. Dipecah. Iya. Kalau sampai 6 tahun ke 8 tahun sih biasanya di 2 tahun ya gitu. Jadi 2 tahun 2 jam. 2 jam. Gitu. Jadi itu sih durasinya. Gitu. Iya sih. Berarti ini menarik ya kalau usianya masih di bawah tadi 18 bulan sebaiknya memang ada komunikasi 2 arah. Jadi nggak 1 arah jadi yang dia dapatkan ya. Nah, ini juga sudah mulai masuk lagi pertanyaan dari Emrik. Moms, bila anak ada kesempatan nonton, biasanya kalau nonton terlalu lama tuh nggak bagus buat mata, bener begitu ya? Terus udah gitu, bagaimana mengalihkan agar anak tidak terlalu sering nonton? Nah, iya benar. Ini kan sebetulnya efeknya bukan hanya tadi ya kita kemampuan-kemampuan perkembangan yang sifatnya psikologis, tapi mata juga termasuk aktivitas fisik Mbak Enji. Aktivitas fisik pasti berkurang dan akhirnya kan biasanya tuh ngaruh ke kesehatan juga ya. Dan aktivitas fisik tetap diperlukan supaya koneksi otak kita tetap jalan gitu. Nah, ini tuh bagaimana cara mengalihkan lagi-lagi. Kalau tadi aku seneng banget Mbak Enji bilang lebih bagus lagi kalau orang tuanya tuh nonton bareng. Jadi memang kita perlu cari program yang kita bisa dengan nyaman co-viewing atau co-playing bareng gitu. Nah, karena itu dia kunciannya. Iya. Bayangin nggak kalau misalnya sering kali ya Mbak Enji kan anaknya udah lebih besar-besar, kalau udah nonton udah asik terus kita langsung tiba-tiba nggak ngasih jeda transisi ke dia, tahu-tahu sekarang kegiatan yang lain, dia pasti bete. Tapi kalau kita masuk dari tengah atau dari depan kita nonton bareng, ada momen kita bisa mengarahkan perhatian dia ke kita nih. Akhirnya transisi kegiatan berikutnya juga jadi lebih enak buat dia. Jadi nggak perlu tantrum-tantrum banyak gitu. Betul. Terus capek. Iya benar. Nah ini kita juga pengen tahu seberapa penting sebenarnya kita memilih tontonan yang sesuai untuk anak gitu. Dalam arti kan tadi sebenarnya udah disebutkan waktu untuk durasi kita udah tahu. Nah untuk tayangan untuk anak tersebut seberapa penting sih kita menentukan bahwa oh ini memang sesuai untuk umurnya dan boleh ditonton oleh anak saya. Itu gimana tuh Mbak? Itu menurutku penting banget, justru itu kunciannya. Jadi mungkin yang pertama kali kita pikir adalah acara digital atau acara screen itu sebagai salah satu tools atau salah satu media untuk pembelajaran anak, bukan satu-satunya. Jadi dia salah satu ya. Betul, iya gitu. Jadi bukan, aku juga nggak bilang nggak boleh dipakai sama sekali karena berat ya. Sekarang sekolah juga jadi virtual kan. Iya, benar. Nggak mungkin. Nah, makanya penting banget kenapa? Karena satu ada ini loh Mbak Enji, ada cara tadi kan kalau anak lebih kecil ya atau anak usia dini itu kita butuh interaksi langsung. Makanya kalau misalnya kita memilih acara pun kita lihat acaranya memungkinkan nggak untuk dia berinteraksi, misalnya kayak mungkin ada pertanyaan dia jawab gitu. Nah itu kan jadi kebayangkan Mbak itu terus kemudian bantu dia buat ini juga berpengaruh ke anak usia dini itu kan realitanya tuh belum sama kita tahu di TV itu nggak bisa diikutin tapi dia belum tahu Mbak, itu berujung ke masalah ya perilaku harian. Misalnya kalau dia lihat superhero sesuatu loncat, ntar dia pikir dia bisa loncat dari gedung ke gedung juga, iya kan? Itu kan deg-degan dong kita, iya. Jadi sebenarnya penting banget karena ngaruh ke perkembangan otaknya, perkembangan cara berpikirnya, cara dia berbahasa, dan cara dia berperilaku. Termasuk kalau kita kasih tontonan yang nggak sesuai sama value kita, nanti tiba-tiba dia niru, kan kita juga sebel gitu. Jadi itu penting banget karena itu salah satu cara pembelajaran anak gitu.
Salah satu juga mungkin yang harus kita perhatikan di saat kita memilih tontonan untuk anak, kan tadi disampaikan juga adalah bahwa anak tuh jadinya harus kalau bisa dia berkomunikasi, kayak ada pertanyaan nanti dia jawab, atau aktivitas juga kali ya, kan ada juga kita tahu tayangan yang akhirnya melibatkan atau membuat anak jadi melakukan sesuatu, mengikuti arahan dari tontonan tersebut. Betul begitu nggak sih, Mbak? Betul. Yes. Iya, karena tadi itu kan kalau misalkan interaksi, selain yang interaksi dia bertanya, juga interaksi dia ngerjain sesuatu. Kayak sekolah home learning sekarang kan, Mbak. Gurunya ngapain, anaknya juga ikut. Jadi ada situasi yang anaknya tuh bisa, dan lebih bagus lagi kalau kegiatannya masuk akal buat kita ulangi lagi setelahnya. Karena itu yang bikin belajarnya jadi nempel. Jadi bukan cuma nonton satu kali, tapi habis itu kita bisa praktek. Itu tuh yang udah lebih bagus lagi yang itu gitu. Ya, jadi benar-benar sekalian ada activity gitu ya, Mbak ya. Ini ada Rifana Sudiro, apakah televisi bisa menjadi salah satu media belajar untuk anak, dan bagaimana contoh metode yang bisa orang tua terapkan? Sebenarnya tadi udah dijawab ya, tapi ini menarik untuk kita sampaikan lagi nih. Mungkin ada yang baru masuk juga ya, Mbak Iji. Iya, baru bergabung nih Mbak Saski. Iya ya. Iya, kita belum udah wow gitu. Nah, ya jadi emang kalau di pemilihan acara ini betul bahwa salah satunya di bukan satu dua sih, beberapa penelitian udah bilang bisa asalkan kita memilih acara dengan high quality program nih. Nah, high quality program ini ciri-cirinya kayak gimana? Pertama, kalau untuk anak usia dini, pace-nya atau kecepatan acaranya tuh nggak terlalu cepat gitu. Jadi ada waktu anak bisa menyerap. Ya, memahami dulu ya kan. Iya, betul. Ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Iya, karena kan kebayang ya kalau kita nonton film secara umum itu kan antar scene-nya tuh cepet banget gitu. Jadinya anaknya nggak sempat menyerap, dia udah ganti lagi. Jadi perlu tuh yang agak lama. Makanya kan kalau kita nonton acara yang di anak 3 tahun ke bawah tuh kok kayak nggak selesai kalau dia ngomong, itu ada gunanya. Itu padahal durasinya nggak panjang ya, Mbak ya. Tapi itu mungkin kalau buat orang tua yang terbiasa dengan pace cepat, itu nggak selesai. Tapi justru buat mereka, buat si kecil ini benar-benar mereka tuh lagi dengan mudah bisa menyerap apa yang disampaikan tersebut ya, karena pace-nya sesuai dengan apa yang mereka bisa ikuti ya. Bisa tangkap, iya. Jadi kan dia biasanya kan mereka ngomong apa atau nanya apa, anaknya mikir dulu kan. Kayak kalau kita home learning itu, kalau kita distance learning juga kayak gitu. Biasanya teachernya nunggu dulu nih, gurunya dulu baru dia jawab. Jadi itu salah satu yang bisa dipakai. Terus tadi Mbak Inji spot ke kegiatan yang ada kegiatannya, jadi bisa diikutin sama anaknya gitu. Jadi tadi kalaupun kita mendampingi itu, pendampingan kita tuh minim ya Mbak Inji. Kata dia udah ada ngapa-ngapain, kita bisa sambil agak leleh dikit sambil nungguin dia sibuk gitu. Iya, jadi kayak dia sibuk tuh ngerjain apapun yang diinstruksikan oleh si pembawa acaranya. Kemudian juga yang pembawa acaranya tuh ngajak juga untuk gerak. Ini penting banget karena zaman sekarang ketika kita harus di rumah aja, yang berkurang banget tuh gerak. Sementara gerak buat kesehatan, dan buat perkembangan otak. Jadi yang kegiatan acara-acara yang nari-nari dia ngapain ikutin, biarin aja gitu. Itu salah satu acara yang bagus juga. Terus ini Mbak, yang value-nya kita sebagai mamah-mamah dan papa-papa bisa terima gitu. Jadi kayak emang ada yang mau kita ajarin, terus pas kita nonton nggak ada sesuatu yang menurut kita nggak menyamankan gitu. Karena nanti sama kayak kita baca buku cerita, kita bisa bilang si karakter tadi gini loh, kamu juga harus gitu ya, atau gimana. Jadi kita bisa ada bandingan role modelnya. Itu sih beberapa yang mungkin kita bisa lihat, oh ini kayaknya high quality program, dari mulai dia sesuai dengan usianya bisa ditangkap, kecepatannya, aktivitas yang dilakukan selama acaranya, dan kemudian juga ini value-nya sesuai nih sama yang diinginkan orang tua atau ditujuankan untuk diajarkan ke anak gitu. Iya. Jika kita memilih tayangan yang tepat juga, pada dasarnya beberapa tayangan sekarang tuh juga istilah tuh kayak, kita kan sebenarnya anak-anak tuh senang sekali belajar dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang bermain. Nah, beberapa tayangan tuh sekarang tuh hadir dengan cara apa ya? Sebenarnya kayak lagi belajar sains, lagi belajar jadi anak-anak tuh kayak mengikutinya dengan mudah. Bener nggak sih, Mbak? Bener, aku seneng banget sekarang. Mungkin karena jadi ya blessing in disguise ya Mbak Inji lagi kayak gini, tapi banyak banget kita bisa lihat tontonan-tontonan yang itu kan sebenarnya aku sebagai psikolog pun nggak tiap hari kepikiran gue harus aktivitas apa ya gitu. Jadi betul. Ada yang bantuin tuh, wah iya, terus bisa pakai barang-barang di rumah, dan anaknya bisa ngerasain langsung. Nah,
ngerasain langsung ini tuh momen penting buat anak belajar gitu. Makanya kegiatan yang ada DIY-nya atau ada kayak eksperimen sainsnya, kemudian nanti kalau udahan anaknya kita bisa ajak diskusi dan kita bisa ngulangin lagi di kegiatan lain, itu tuh udah cara belajar yang paling baik karena melibatkan semua indera-indera anak gitu. Ini ada pertanyaan dari Anissa_Aal. Sebenarnya Mbak untuk anak usia 5 tahun nonton TV berapa jam yang bagus sih gitu? Mungkin baru bergabung ya. Selamat siang Mbak Anissa, Moms Anissa. Oke, jadi diulangi lagi mungkin ya Mbak Enji, kalau untuk ini anak untuk 5 usia, tahun nih. Ya, 1-5 tahun tuh kita sebenarnya rekomennya paling maksimal 1 jam. Nanti setelah 6-8 tahun yaitu 2 jam. Karena ada beberapa penelitian juga kalau dikasih 3 jam lebih itu menghambat banget di beberapa perkembangan. Oh, itu juga jadinya masuk pertimbangan kita ketika kita milih acara, durasi acaranya tuh berapa lama sih, sesuai nggak sama perkembangan anak kita gitu memang. Jadi terjawab makanya. Jangan apa? Aku lupa mau ngingetin 1 jam, jangan sampai dirapel ya Mbak Inji ya, jangan sampai kalau bisa sih dipotong-potong biar nggak capek. Betul. Terjawab kenapa tayangan anak-anak yang baik ya itu tuh pasti durasinya pendek-pendek. Betul. Ya kan? Terus perpindahannya tuh pasti akan ada satu yang mungkin durasinya untuk satu segmen tidak panjang, jadi mudah diikuti oleh mereka ya. Iya benar-benar gitu, biar gampang ngertinya. Mbak Saski, apa sih dampaknya kalau sampai anak itu mendapatkan atau memilih tontonan yang tidak sesuai? Gitu dan apa ya? Istilahnya tuh salah nonton tayangan gitu loh, Mbak. Salah nonton yang nggak sesuai kalau kita bilang nggak sesuai, mungkin nggak sesuai perkembangannya. Jadi tuh sebetulnya misalnya tadi Mbak Eji tadi udah jelasin sangat bagus bahwa bener juga ya kalau dia ngomong kita bisa jawab dulu. Nah kan kalau kemampuan konsentrasi anak, daya ingat anak itu kan sedang berkembang. Nggak kayak kita mungkin yang udah jadi gitu ya istilahnya gitu, udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Nah tapi kalau anak-anak tuh karena masih berkembang, dia harus dilatih. Nah ngelatihnya juga dengan situasi yang dimana dia bisa ngerjain sesuatu fokus dengan cukup lama. Kalau kita kasih yang sangat cepat, jadinya kan nggak kelatih tuh otot dia untuk konsentrasi. Makanya penting tuh kita cari yang pace-nya lambat. Karena kalau keseringan dia nonton itu, bayangin kan Mbak kayak kita daya tahan juang kita lah gitu. Kayak dia cuman segini, yang harusnya dia punya segini, tapi dia dilatihnya cuman segini-segini, ya udah dia nggak melebar sampai segini gitu potensinya. Jadi itu perlu kalau kita ngomongin di masalah durasi tadi. Terus kalau kita ngomongin di masalah anak tuh belum bisa membedakan situasi yang sebenarnya real dan nggak real. Ada eksperimennya, ini eksperimen cukup lama, tapi aku suka karena contohnya kita numpahin popcorn gitu di di TV-nya. Jadi kayak terus sama orang coba ditanya ke anak kecil gitu, ditanya ke anak bawah 5 tahun. Ini kalau screen-nya aku balik, kira-kira popcornnya tumpah nggak ya? Kata dia tumpah. Jadi mereka tuh belum bisa ngerti sebenarnya kalau itu tuh nggak, belum kebayang. That's why kenapa kayak film-film yang mungkin kayak lebih banyak adegan-adegan kekerasannya atau mungkin hal-hal yang berbahaya, nggak safe, kalau ditiru anak itu lebih baik dihilangkan dulu, jangan dikasih dulu karena mereka bukan sengaja tapi emang nggak mudeng kalau itu bisa sampai ke sana gitu. Satu belum lagi mengerti masalah, betul, iya. Satu lagi kalau nggak tepat secara value, misalnya kita mau mengajarkan value keberagaman gitu ya, terus ternyata di acara tersebut kurang diajarkan atau malah mungkin agak nggak sesuai dengan mau kita, nanti anaknya bisa berperilaku atau mengucapkan sesuatu yang kita nggak nyaman. Jadi sebenarnya anak tuh cepat banget kan Mbak ketika dia dengar satu kata gitu. Misalnya tadi aku lihat ada pertanyaan di sinetron juga gitu misalnya. Nah, ini akan saya tanyakan habis ini. Iya, jadi sebenarnya kan kalau sinetron peruntukannya mungkin buat orang yang lebih dewasa ya Mbak Enji ya. Jadi karena kita sudah bisa mengambil makna atau moral value sendiri, ini harusnya seperti apa gitu kan, dia fiksi juga kan ya. Nah kalau untuk anak-anak dikhawatirkannya sebenarnya mungkin ada kata-kata yang terlalu dewasa untuk dia dengar atau ada adegan yang nggak masuk ke realita dia gitu. Itu dia yang sebetulnya harus di-prevent sih. Makanya kita perlu milih high quality content tadi gitu Mbak Enji. Ini mengingatkan saya nih sama ada salah satu anak teman saya yang jadi sering banget nonton sinetron bersama dengan anggota keluarganya. Akhirnya dia berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang ada di sinetron. Bahkan kalau marah pun disampaikan dengan cara yang kenapa kamu begitu? Jadi mengikuti ekspresi yang ada di sinetron. Ternyata memang itu yang terjadi jika memang anak tidak menyaksikan atau nonton tayangan yang tidak sesuai dengan usianya ya.
Bisa banget, karena kan nggak usah tontonan yang kita kasih ada jamnya. Orang misalnya kalau Iya, kita, kalau punya anak kan misalnya kalau sering lihat Mbak Enji atau aku dandan gitu, dia dari umur 2 tiba-tiba iya pingin aja kan ngambil. sih, Itu bahkan kayak gitu, apalagi tuh betul. acara yang dia fokus banget lihat gitu kan. Tercerna Iya, banget di iya. hati dia. Betul, betul. Nah, ini berarti kita langsung menjawab pertanyaan dari Leonardo. Ini menarik, ini kayaknya untuk cucunya nih ya. Moms, tontonan Oke. film sinetron boleh nggak sih buat anak cucu? Apakah baik untuk cucu bila nonton sinetron bareng orang tua sambil dibimbing? Wah, ini luar Nah, biasa nih, luar biasa dibimbing. nih. Tapi bagus loh pertanyaannya, karena Terakhir yang kita bagus, tahu, iya. banyak sekali yang terjadi bahwa anak-anak tuh ikutan nonton sinetron barengan sama mungkin kakek Mm-mm. neneknya atau bareng orang Mm-mm. tuanya atau bareng pengasuh di rumah, ya kan? Nah, ini gimana nih Mbak, dampaknya nih Mbak? Sebenarnya sih yang paling bagus adalah karena sudah ingin membimbing gitu. Akan Ya, lebih bagus kalau bimbingannya itu bimbingan bisa berjalan dengan optimal kalau yang kita bimbing memang rangsangannya atau acaranya sesuai dengan apa yang bisa dia tangkap ya, gitu. Jadi mungkin bukan sebenarnya mungkin bukan salah sinetronnya, bukan salah kontennya, tapi kebetulan perkembangannya dia lebih baik nonton yang lebih sesuai gitu dengan value. Karena kalau ya, saya ya, tuh ya, kita nggak tahu kan, kita nggak bisa kita nggak tahu hari itu dia endingnya seperti apa gitu. Tapi kalau kayak ya, acara-acara yang udah dipilih kan kita bisa lihat dulu kan Benji gitu. Kita bisa lihat, betul, kita bisa tahu dari polanya. Oh biasanya mereka ngajarin kayak gini. Jadi orang tuanya pada saat membimbing pun tahu harus membawa ke value yang mana gitu. Jadi benar harus benar. dibimbing. Tapi sekali lagi bimbingan akan sangat optimal diberikan kalau memang hal yang kita bimbing itu sesuai dengan perkembangan anak. Itu aja sih sebenarnya. Karena tadi kan kita juga nggak mau membiasakan anak misalnya punya cara bicara seperti yang ada di sinetron gitu kan itu beda Iya, kan. betul, beda banget. Pusing banget gitu, iya. Iya. Nah, ini coba saya baca lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ada dari Mm-mm. Kusrini Restiana. Anak saya umur Mm-mm. 3 tahun. Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau tidur siang? Karena dia mau nonton kartun juga, baru mau Hmm. tidur malam. Kalau kartunnya udah selesai, apakah itu nanti Mm-mm. akan ada dampak negatifnya untuk perkembangannya? Ini menarik nih. Ah, menarik, karena sebenarnya gini, ada aturan mainnya juga. Jadi kalau saya Hmm, selalu bilang itu tuh bukan ya, salah show-nya gitu. Kita udah diberikan sekian show, kita punya pilihan untuk milih betul. yang mana yang paling pas. Dan bagaimana juga bukan hanya pilihannya, tapi kapan kita berikan dan bagaimana cara kita Ya, memberikannya. ya, Nah, ya. kalau kapan kita berikan, pertama mungkin biar mungkin kalau ada yang lain yang juga terbersit ya, kalau pada saat makan itu nggak kita berikan gitu. Karena aku tahu banget susah banget, tapi itu memang Betul. tujuannya supaya anaknya apa ya, dia makannya tuh bisa lebih sadar, jadi dia Fokus. tahu kapan dia Hmm, lapar kapan enggak, fokus. Jadi kalau misalnya mm-mm. pun harus kita distract pakai yang lain deh, entah kitanya jadi yang storytelling atau kitanya jadi bendongeng depan dia atau apapun gitu, Oke. karena memang kalau di screen itu dia memang bengong tapi dia nggak tahu udah masuk makanannya atau belum, jadi akan Ya. keluar lagi lah behavior atau perilaku-perilaku yang menyulitkan. Kemudian terkait dengan selain ini di ruangan tidur atau di ruangan tempat anak tidur tuh jangan ada screen, karena memang screen tuh ada di dalamnya tuh ada cahaya yang memang membuat anak tuh jadi lebih melek gitu. Ini sebenarnya mengganggu dia jadi mau tidur, dan Ya. 1 jam sebelum tidur tuh jangan dikasih, karena kalau 1 jam sebelum tidur dia dikasih kepalanya nyala lagi gitu. Jadi memang di beberapa penelitian Oh, ya, bilang ya, ya, ya. jadi di beberapa penelitian bilang kalau memang kita keseringan dan kebanyakan nonton itu memang mengganggu jam tidur dia. Makanya Mhm. untuk mengatasi hal tersebut, anaknya juga masih 3 tahun, kita bisa kasih jam-jam di mana yang secara konsisten Mbak Enji anak Mhm. tuh boleh nonton dengan Oh, durasi ya, yang ya, ya. tepat. Iya, karena ke anakku juga aku gitu. Karena aku tahu kayak kelihatan banget kalau misalnya dikasih, terus kan dia masih pingin nonton lagi. Tapi kan dan aku kasih tuh selalu ada jeda apa ya transisinya, jadi nggak langsung misalnya Ya. abis dari nonton terus dia harus makan, itu situasi yang nggak menyenangkan buat dia. Nah ini masuk ke bagaimana, Ya, 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 jadi ya, ya. jadi habis nonton, dan nanti pas lagi nonton, mungkin sekitar di tengah-tengah tuh saya udah mulai main bareng, ngajak ngomong bareng, Mhm. itunya lagi apa ya gitu, biar dia udah mulai ke saya lagi, nanti saya udah siapin nih Ya. kegiatan lain sebelum makan atau tidurnya dia itu, yang menyenangkan dulu buat dia sebagai transisi dari kegiatan screen-nya, yang aktif juga buat dia. Oke, kita main itu yuk, pas Betul, kita betul. geser, baru abis itu pas dia udahan, yuk sekarang kita bisa melanjutkan kewajiban kamu gitu. Makanya diatur Mhm. jam-jam reguler anak bisa nonton, dan jangan sejam sebelum mandi gitu. Sebelum mandi, sebelum Oh, tidur. soal makan. Sebelum tidur dan Ya, sebelum tadi betul. ya.
Ya. Nah, menariknya jadi gini, kalau zaman dulu kita ingat ya, zaman dulu kan kalau tayangan untuk anak-anak tuh adanya di sore hari gitu kan ya. Jadi benar-benar jaraknya tuh memang jauh sebelum waktu tidur mereka. Benar juga ya. Nah, ini penting nih. Nah, ini ada pertanyaan lagi, nih banyak pertanyaan yang masuk deh. Pertanyaannya adalah dari WG. Kalau anak senangin nonton YouTube Games gimana ya? Iya, ini juga kalau saya sih ini banyak kalau terjadi dari nih sisi sekarang profesional, iya, soalnya nontonin reactionnya atau apapun itu ya gitu. Mendingan main gamesnya sekalian, yang gamesnya kita pilih juga yang sesuai dengan high quality konten anak gitu. Kalau saya sih sebenarnya mending ke sana, atau kita alihkan ke acara-acara yang tadi Mbak Inji bilang banyak eksperimennya, DIY-nya, jadi dia juga ada kegiatan karena lebih enak kalau kegiatannya langsung gitu. Tapi kalau emang nggak sempat disiapin, kita cari games-games yang memang anaknya tuh butuh mikir dan pace-nya nggak terlalu cepet-cepet banget, terutama anak usia dini. Karena kan itu bisa jadi pembelajaran juga ya buat dia gitu. Misalnya dia mungkin harus ngeklasifikasiin sesuatu atau harus menjumlah sesuatu. Yang penting ada proses berpikir di situ. Jadi daripada nontonin gamesnya, mendingan dimainin aja gamesnya, terutama kalau gamesnya memang sesuai dengan usianya. Usia mereka ya. Sebelum saya menanyakan pertanyaan terakhir, saya ingin memberikan informasi dulu buat moms yang lagi menyaksikan live Instagram Mother and Baby bersama Mola TV. Ini kita ingin mengajak moms untuk menyaksikan nih di Mola TV Kids ya. Ini adalah Mola TV Kids adalah tayangan lengkap banget, mulai dari tayangan untuk anak-anak preschool sampai teenager ya, yang tentunya sangat edukatif dan juga menghibur. Kayak salah satunya nih ada Finding Stuff Out, ada Backyard Science. Oh, ini banyak nih ikutin. Ada juga Kitchen Science. Wah, anak saya pasti suka nih kalau Kitchen Science karena dia senang masak. Pas banget kan ya. Benar. Nah, ada juga nih moms juga harus tahu nih bahwa Mola TV Backyard Science dan juga Kitchen Science Challenge sedang berlangsung, dan moms bisa mengajak si kecil bersama dengan dads-nya juga ya untuk membuat video kreatif dengan memilih eksperimen dari program Kitchen Science atau Backyard Science yang ada di Mola TV Kids. Nanti ya moms, iya, dan serunya lagi nih moms, ada hadiah 50 juta untuk video terbaik. Info lengkapnya moms langsung aja kunjungi Instagram @molatv.kids. Sekali lagi @molatv.kids. Moms bisa menyaksikan Mola TV melalui berbagai sarana seperti aplikasi mobile Mola TV dan juga website www.mola.tv. Sekali lagi www.mola.tv. Nah, Mbak, terakhir nih untuk Mbak Saskia nih Mbak. Kriteria tontonan yang sesuai untuk anak. Jadi ini bisa dicatat juga nih buat moms nih ya. Wah, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau kriteria itu pertama yang dilihat durasi waktu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin misalnya ketakutan banget nih anak kecanduan, itu ya salah satunya yang kita lihat dari durasi waktunya. Nah, kemudian kalau masalah gadget atau screen ini bukan hanya durasi waktu yang diperhatikan, tapi juga konten yang Mbak Inji kayak dari tadi kita bahas. Itu kayak penting banget gitu ya. Kalau dia bentar tapi kontennya quality-nya nggak oke, ya buat apa juga gitu kan. Jadi yang pertama durasi, yang kedua pace waktunya, seberapa scene-nya tuh berganti cepat atau enggaknya. Itu karena memang di beberapa penelitian dibahas kalau pace-nya sesuai dengan perkembangannya, ya benar membantu dia memahami sesuatu gitu, karena itu lebih berfaedah lah buat dia. Tapi kalau kecepatan juga anaknya nggak nangkep apa-apa sebetulnya. Bahkan kan pada saat kita ngomong sama anak aja tuh kalau bisa diperlambat kan, supaya dia dengar satu persatu kata gitu. Itu dari pace. Terus dari ini yang membantu dia berkegiatan langsung, kayak misalnya ada aktivitas yang di-guide oleh pembawa acaranya, atau yang anaknya bisa di rumah sambil ikutin gitu kegiatannya dan mudah gitu buat dia. Itu karena berpengaruh selain ke daya tangkapnya dia, kecerdasannya dia, juga dia kan bergerak ya. Itu yang kita perlu sekarang nggak sih Mbak Enji? Kayak sekarang anak udah 4 bulan di rumah, dia diem aja, jadi tenaganya juga nggak habis, nggak tidur malam kan ya Mbak, makanya perlu banget. Aku kerasa banget karena jadi banyak tenaga. Satu lagi yang value-nya sesuai sama kita. Jadi value apa sih yang sebenarnya mau kita ajarin, dan adegannya aman tadi yang terakhir, nggak membuat kalau ditiru anaknya kita was-was sebagai orang tua. Itu sih beberapa kriteria yang kita bisa lakukan. Namun jangan lupa bahwa sekali lagi seperti yang Mbak Angie bilang di awal sekali tadi live ini terjadi, yang paling bagus kalau orang tuanya mendampingi dan ikutan juga pada saat nonton gitu. Betul banget. Nah makanya sekali lagi ya moms, jangan lupa bahwa kalau ini nih
ini satu yang bisa melibatkan seluruh anggota keluarga, jadi anak-anaknya ikut, momsnya, dadsnya, apalagi nanti juga bisa mendapatkan hadiah 50 juta rupiah jika mengirimkan video terbaik nantinya akan dipilih tentunya, dan yang pastinya Anda bisa mengikuti Backyard Science dan juga Kitchen Science Challenge persembahan dari Mola TV. Anda bisa cari informasi lengkapnya di @molatv.kids, atau bisa juga nih untuk menyaksikan bisa melalui aplikasi mobile Mola TV dan juga website www.mola.tv. Sekali lagi www.mola.tv. Ini menyenangkan sekali ngobrol lagi. Satu lagi kali ya Mbak, kita lupa menyampaikan. Biasanya kalau tayangan anak-anak, intonasinya tuh, membawa acaranya tuh benar-benar membuat mereka juga mengikuti dengan baik ya kan, karena sesuai dengan usia mereka. Betul sekali. Terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan. Ini tadi ada Wida Nindieta yang bilang gini, wah pas banget nih pembahasannya. Pandemik gini, mama stres, takut anaknya nonton yang gak sesuai dengan umurnya. Ini kayaknya lagi dialami oleh semuanya ya Mbak ya. Jadi memang benar sekali. Benar banget. Padahal tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Saskia, pentingnya kita memberikan tayangan yang sesuai dengan usia anak kita, dan juga banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari durasinya, dan juga tentunya akan lebih baik jika memang bisa mengasah dan juga melatih kreativitas anak, ya kan, melibatkan anggota keluarga, akan lebih baik lagi, apalagi kalau bicara hadiah, wah asik banget, ya kan, seru banget tentunya. Iya, seru banget. Nah, makanya ini tentunya akan bermanfaat sekali untuk moms. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa langsung dipraktekkan nanti ya dengan moms. Nanti langsung mungkin ke www.mola.tv. Mbak Saskia, terima kasih banyak ya. Ini obrolannya banget, Mbak Enji, seru banget. Menjawab problem dari para moms yang lagi, aduh anak aku nonton terus, tapi nontonnya apa aku nggak tahu gitu kan. Dia terus gimana caranya topinnya gitu kan. Gimana caranya mencari tayangan yang bermanfaat untuk anak-anak. Dijawab semuanya oleh Mbak Saskia Aulia Prima dari 3 generasi ya. Terima kasih banyak Mbak. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi ya. Kita lanjutin obrolan mengenai tayangan untuk si kecil ya. Sampai ketemu Mbak Saskia. Sampai ketemu Mbak Enji dan semua moms dad. Ya, bye. Ya, dan jangan lupa juga ya moms ya untuk mengikuti sekali lagi Backyard Space Mola TV Backyard Science and Kitchen Science Challenge ya. Moms Instagram Mola tv.kids untuk informasinya, dan juga bisa menyaksikannya di aplikasi mobile Mola TV dan website www.mola.tv. Kita ketemu lagi live Instagram Mother and Baby yang berikutnya. Sekali lagi jangan lupa mengikuti challenge yang diberikan oleh Mola TV karena akan ada hadiah 50 juta untuk video terbaik. Aku juga mau ikutan, tapi anak-anak aku udah gede. Buat moms aja deh kalau gitu. Sampai jumpa moms. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.